Pada video kami sebelumnya telah diceritakan bagaimana terjadinya Perang Yahudi Romawi 1 dan 2. Perang Yahudi Romawi 1 diakhiri dengan penghancuran Bait Suci kedua tahun 70 Masehi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. 45 tahun sesudahnya terjadi Perang Yahudi Romawi tahun 115 sampai 117 Masehi yang dipimpin oleh komunitas Yahudi diaspora. Pemberontakan ini pun berhasil dipadamkan oleh Jenderal Lucius Quietus atau yang dikenal dengan Jenderal Kitos. Lebih lengkapnya silakan menyaksikan video kami berjudul Perang Yahudi Romawi 1 dan 2. Pada video kali ini, kami mengisahkan pemberontakan Bar Kokhba yang terjadi pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Pemberontakan ini sekaligus adalah perang ketiga dan terakhir antara orang Yahudi dan Kekaisaran Romawi. Pemberontakan Bar Kokhba sangat berbeda dari pendahulunya. Untuk pertama kalinya orang Yahudi menampakkan front persatuan melawan pasukan Romawi dan bertempur di bawah satu pemimpin karismatik, Simon Bar Kokhba, juga disebut sebagai Simon Bar Chokba, Bar Kokhba, Ben Gozba, Koziba atau Koziba. Pada peperangan kali ini banyak orang Yahudi percaya bahwa Bar Kokhba adalah Mesias yang dijanjikan yang akan memimpin orang-orang Yahudi menuju kemenangan akhir melawan musuh-musuh mereka. Sehingga peperangan ini ditandai dengan semangat religius yang kuat dari orang-orang Yahudi. Awal pemberontakan terjadi ketika Kaisar Hadrianus pada tahun 130 Masehi mengunjungi reruntuhan Yerusalem. Kaisar yang pada mulanya bersimpati terhadap orang-orang Yahudi itu menjanjikan untuk membangun kembali kota itu. Namun orang-orang Yahudi merasa dihianati ketika mereka mengetahui bahwa sang kaisar bermaksud membangun kota paling suci orang Yahudi ini sebagai sebuah metropolis kafir, di mana sebuah kuil baru akan dibangun di atas reruntuhan Bait Suci kedua yang akan dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Kemudian satu legion tambahan Romawi, 6 verata ditempatkan di provinsi itu untuk memelihara ketertiban dan menjamin terlaksananya pekerjaan pembangunan kuil baru tersebut pada tahun 131 Masehi. Ketika Gubernur Yudea Tineius Rufus melakukan peletakan batu pertama atas Aelia Capitolina, yakni nama baru yang direncanakan untuk kota itu. Hal ini memancing kemarahan rakyat Yahudi. Lebih lagi karena mereka menganggap Bait Allah sudah dirusak orang Romawi, dan hal ini merupakan pelanggaran keagamaan terhadap keyakinan Yahudi. Puncaknya adalah saat Hadrianus yang adalah seorang Helenis fanatik melarang sunat karena memandangnya sebagai mutilasi. Dan sebuah mata uang Romawi yang bertulisan Aelia Capitolina pun dikeluarkan pada tahun 132 Masehi. Dengan penuh amarah, orang Yahudi memberontak pada tahun 132 Masehi dipimpin oleh tokoh Simon Bar Kokhba yang dominan dan pemarah di depan mereka. Simon konon disebut-sebut sebagai keturunan Daud. Dia juga dieluk-elukan sebagai Mesias oleh rabi terhebat saat itu, Akiba ben Yosef, yang juga memberinya gelar Bar Kokhba atau anak bintang, sebuah kiasan mesianis. Bar Kokhba menjadi gelar nasi atau pangeran dan membentuk koinnya sendiri dengan legenda tahun 1 kebebasan Yerusalem. Pada saat itu orang Kristen masih merupakan sebuah sekte kecil dari Yudaisme, dan kebanyakan sejarawan percaya bahwa klaim Mesias yang diberikan kepada Bar Kokhba inilah yang membuat orang Kristen percaya bahwa Mesias sejati merupakan Yesus, menolak bergabung dalam pemberontakan Bar Kokhba. Periode ini pun menandai titik di mana Yudaisme dan Kristen terpisah secara permanen. Pada tahun 132 Masehi, pemberontakan Bar Kokhba dengan cepat menyebar dari Modin di seberang wilayah Yudea dan memotong jalur mundur pasukan-pasukan pengawal Romawi di Yerusalem.
orang-orang Yahudi menyerbu Aelea dan menganiaya legiun Mesir Romawi 22 Deiotariana. Pemberontakan ini mengejutkan orang-orang Romawi. Perang menjadi begitu serius sehingga pada musim panas tahun 134 Masehi, Hadrianus sendiri datang dari Roma untuk mengunjungi medan perang dan memanggil jenderalnya dari Britania, Gaius Julius Severus, untuk membantunya dengan 35.000 orang dari Legion 10. Besarnya pasukan Romawi yang dikerahkan untuk menghadapi kaum pemberontak ini lebih besar daripada yang dipimpin oleh Titus Flavius 60 tahun sebelumnya. Peperangan ini berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya Yerusalem direbut dan Jenderal Severus secara berharap membatasi wilayah operasi pemberontak. Sampai pada tahun 135 Masehi, Bar Kokhba sendiri terbunuh di Betar, di benteng pertahanannya di barat daya Yerusalem. Sisa tentara Yahudi menghilang di gua-gua yang berhadapan dengan Laut Mati. Korban perang Yahudi tercatat berjumlah 580.000 orang, belum termasuk yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Talmud Yerusalem mengatakan bahwa jumlah orang yang terbunuh sangat besar. Orang Romawi terus membunuh sampai hidung kuda mereka tersumbat darah. Tetapi kemenangan itu telah merugikan Hadrianus. Dan dalam laporannya kepada Senat Romawi, sekembali dari medan perang, dia menghilangkan tradisi salam. Saya dan pasukan baik-baik saja, dan menolak masuk dengan kemenangan. Perang Bar Kokhba menjadi lambang perlawanan nasional yang gagah berani bagi orang Yahudi. Kelompok pemuda Betar mengambil namanya dari kubu pertahanan terakhir Bar Kokhba. Dan David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, mengambil nama Ibraninya dari salah seorang jenderal Bar Kokhba. Produced by Mesbah Keluarga.